Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Nah, hari ini kita mau melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, tapi menurut saya ini demi kebaikannya ikannya juga. Jadi kalau teman-teman tahu, kemarin saya ada mata yang pop eye, dan sesuai dengan petunjuk teman-teman sebenarnya saya juga udah ngobatin lagi dengan kayak ketapang, dengan kayak semua yang teman-teman suruh lah intinya ya. Duh, disitu nggak ada lampu lagi. Nah, pokoknya intinya ini tuh ikan makin parah ya guys. Matanya tuh makin bengkak. Ini saya nggak saya lampuin. Dan ini sih udah fix 100% buta. Dia udah nggak mau makan juga. Nah, saya itu sekarang mau melakukan operasi, mau nggak mau ya. Ini sih matanya udah buta. Cuman karena ini mungkin grafik, saya bilang dulu ke teman-teman mungkin yang nggak kuat jangan ditonton. Dan juga saya harus membuat ini hitam putih supaya gimana ya, sebenarnya saya nggak pingin nayangin gitu loh sebenarnya, cuman nanti kita lihatlah gimana ke depannya, apakah saya bisa tayangin atau enggak. Yang pastinya before-nya kayak gini, nanti afternya saya akan coba ya untuk kasih tahu teman-teman. Pokoknya apapun yang terjadi saya akan kasih tahu teman-teman. Tapi kalau misalnya prosesnya terlalu vulgar mungkin saya nggak akan kasih tahu. Nah, hari ini saya udah dibantu karena saya nggak mau melakukan ini sendiri, dan memang saya punya temen yang jago dalam operasi mata. Hari ini kita akan dibantu oleh Dwek Dastan dari Tiga Naga ya, seperti biasa. Nah, sekarang udah sama Mas Dwek. Sebenarnya saya juga bingung, saya ingin bertanya-tanya, mungkin Mas Dwek punya sedikit insight sedikit. Mungkin pengalaman belum ya, kali ini baru yang pertama kali juga ya, kan? Sama, belum pernah. Sama, kita juga dua-duanya belum pernah, ini baru pertama kali. Dan anehnya tuh udah saya obatin Mas Dwek. Udah saya pakein Furan G, ya, terus katanya nggak boleh pakai garam, saya udah nggak pakai garam. Heater ya. Disuruh tetesin antibiotik, dimasukin ke makanannya juga saya udah gitu. Kira-kira menurut Mas Dwek ini tuh kenapa ya analisanya? Ya secara kasat mata aja sih Mas. Kalau perkiraan saya sih itu ada urat yang pecah ya. Mungkin sebenarnya saya bilang kan tadi saya jelasin pop eye itu ada dua. Kalau yang kiri kanan tuh mungkin bakteri. Ya, kalau yang satu doang kan pasti berantem tuh. Nah, pertama kali kecil. Makin gede, jadi dia makin, jadi pas dicontok itu ada urat mata yang pecah. Nah, ketika pecah dia akan ada darah yang keluar tapi terjebak di kelopak. Oh, jadi penyumbatan jadi ya. Jadi kan kepompa terus tuh. Nah, jadi makin gede, makin gede, makin gede. Jadi apa yang kita coba lakukan sekarang nih, kira-kira mau membuka si darah itu. Ya, kelopak bawah nanti kita coba dipotong biar ada cairan yang keluar. Nah, kemungkinan ini ikannya pasti akan kehilangan matanya kan ya? Kalau lihat dari visualnya sekarang sih matanya juga udah buta. Udah nggak ada ya? Maksudnya kehilangan tuh, maksudnya secara fisik bola matanya nggak akan nempel di sana lagi dong? Mungkin sih masih, tapi kita coba ya. Nanti kita coba lah ya, gimana. Pokoknya intinya masih nempel, tapi minimal misalnya buta pun tapi masih nempel ya. Ya. Kita coba yang terbaik aja lah. Maksudnya kita di sini itu memang ini terlihat seperti hal yang sangat vulgar, dan ini juga memang baru pertama kali kejadian. Tapi sebenarnya yang kita lakukan di sini itu adalah kita pingin ngebantu ikannya sebenarnya. Iya. Karena posisinya sekarang tuh ikannya juga udah nggak mau makan, dan kalau didiemin juga pasti akan ujung-ujungnya mati. Diobatin juga nggak bisa. Jadi kita pakai cara terakhir dan ekstrim. Dan apapun yang terjadi hari ini murni ya karena kita mau mencoba benerin ikannya. Kalau misalnya mati amit-amit, ya kita udah berusaha yang terbaik gitu, daripada nanti didiemin terus mati juga gitu loh. Jadi kita daripada menyiksa dia matinya pelan-pelan, kita coba sembuhin, berhasil atau enggak. Nah, apapun yang terjadi hari ini pasti kita akan kabarin di channel ini juga gitu loh. Nah, kita udah beruntung banget dapat support dari Dwek Dastan dari Tiga Naga untuk mengoperasi ikan ini, karena menurut saya nggak semua orang mau juga mengoperasi ikan kayak gini. Jadi untuk Mas Dwek, terima kasih dulu sebelumnya, dan kita langsung tangkap aja ikannya. Ini di heater nggak mempan ya? Udah di heater ya?
Tapi ini tumor sih asli. Kayak yang di sana, yang trash. Nah, ya itu. Sama ini. Kayak lemak gitu, empuk. Apaan? Iya, disirip. Jadi di luar, ini kan di dalam kelopak. Nih, M2. Oke, jadi ini proses penangkapannya sekarang kita lakukan di ruangan yang gelap karena supaya ikannya juga nggak terlalu stres ya. Kita udah berhasil nangkep karena sebenarnya sebelahnya buta, tapi dia masih bisa lihat di satu sisinya tuh. Dia masih kayak gelisah banget kan. Kita bius dulu supaya pas di perjalanan dari akuarium ke styrofoam ini supaya ikannya itu nggak loncat di tengah jalan ya, karena kalau loncat terus matanya kena lantai mungkin bisa langsung pecah. Terus nggak tahu sih, ini saya yang paling saya takutin nih Mas Duek, ikannya tuh pendarahan. Waktu kita potong tuh saya takut banget ikannya pendarahan. Terus darahnya ngocor, nggak bisa berhenti kan, kehabisan darah mati juga kan. Oh, kalau Gitu. di mata sih pendarahan pasti berhenti sampai selama sehabis yang di retina habis, dia habis sih. Oke, ya udah kita coba aja lah. Kita pokoknya Bismillah lah ya. Iya. Bismillah, sebelum ngelakuin Bismillah dulu. Kayak kalau operasi buta itu kena uratnya, keluar darah banyak sampai habis, berhenti sih. Nah kemarin itu sebenarnya ada orang yang memang udah mau ngerawat ikan ini juga, jadi dia komen di YouTube saya, dia bilang ya udahlah biar saya rawat aja sampai dia mati gitu kan. Cuman ya mungkin ada lebih baiknya kita sembuhin dulu kan. Kita Nah kalau udah coba. sembuh ada yang mau rawat sih saya monggo gitu loh. Ya. Tapi daripada kita ngasih yang sakit terus mereka jadi Tapi ini ikutan emang harus berbuka. dioperasi sih. Kalau dioperasi dia akan terjebak di situ. Ya Nggak udah. bisa hilang. Ya udah, kita habis ini kita operasiin deh. Kalau habis dioperasi dirawat boleh lah. Boleh, boleh, Ini boleh. udah terjebak begitu nggak bisa berkurang. Oke. Nah, dia udah mulai pingsan ya sebenarnya. Tuh udah mulai oleng. Kita boleh angkat kayaknya bentar lagi. Nah, ini mata sama kepala sama gede sama. Halo semua sobat ikan, jadi saya ini editornya dari YouTube mycrat.vlog ini. Hanya ingin bicara sedikit bahwa saya akan banyak menghilangkan shoot dari bagian operasinya ini. Dikarenakan ini terlalu grafik, mohon pengertiannya juga. Dan apapun yang terjadi di operasi ini, tidak ada yang salah. Karena ini adalah sebuah kesepakatan di mana kalau tidak dioperasi pun, ikannya juga pasti pelan-pelan akan mati. Karena dari seminggu lalu, sejak vlog terakhir itu, ikannya sudah tidak mau makan dan selalu megap-megap. Jadi pengertian penonton sangat dimohon untuk di vlog ini ya. Thank you. Jadi ini, aduh saya nggak bisa terlalu banyak berkata-kata sih, cuman ya ini udah di ruang Tapi operasi. kuat dia ininya ya. Kelopaknya nggak ada yang Iya, kelop. nggak pecah ya. Iya. Lentur terus. Jadi ini ya udahlah ini begini. Nggak akhirnya mau Megang ngamba nggak? Pas tuh megangnya. Ya segini cukup lah, segini dulu kan. Dikit lah, biar nggak terlalu nyelam. Gila. Tuh yang darahnya udah itu. Darahnya udah menggumpal tuh. Kelihatan. Cair ini pasti ada cairnya banyak. Bukan yang bawah ya Mas Dut? Sama aja sih. Tuh. Udah keluar airnya. Belum. Sobek dulu ya. Iya sobek dulu kali. Saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan tentang operasi ini karena memang ini juga baru pertama kali ya. Jadi saya juga nggak ngerti mau jelasin apa. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja. Itu yang pertama kali yang kita potong kelopaknya ya, bukan uratnya, kelopak matanya. Dan kelihatan darahnya udah mulai ngucur sedikit. Nah, ikannya juga belum 100% tidur, jadi kita tidurin lagi. Belum mau pecah. Dari potong dikit. Tapi itu udah kelihatan sih darahnya yang menggumpal. Iya. Ada yang bawah, gumpalan darah. Iya ini. Darah beku itu. Iya, darah darah beku. beku.
buntu. Jadi ini kalau teman-teman komteng ikan kalau nggak berhati-hati ya bisa begini juga sih sebenarnya, ada cedera yang namanya dia berantem atau gimana. Cuman saya baru pertama kali ikan habis berantem dipisahin, udah langsung pisahin, terus udah diobatin sampai begini. Biasanya kalau saya habis berantem tuh saya pisahin dikit udah sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau kita punya komteng tuh dan punya pembesaran, kita harus cek regularly setiap hari, bahkan setiap jam ya kalau bisa, kalau kita lagi lewat atau gimana. Ya jadi proses operasinya udah selesai. Tadi sih kita nggak mau terlalu banyak ngasih footage-nya ya, karena menurut saya terlalu grafik. Tapi nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Mas Dwek. Sekarang ikannya posisinya lagi mau kita sadarin. Semoga ikannya masih bisa sadar. Singkat cerita, pada intinya mata ikan itu harus dibuang. Jadi ikan ini tidak memiliki mata secara secara ikan itu dia cacat, matanya bolong. Cuman saya harapkan dengan matanya dia hilang itu sebenarnya kan itu buta. Mungkin dia kan kesakitan karena itu sebenarnya adalah tumor ya teman-teman. Akhirnya kita lihat kayak tumor gitu. Ya pokoknya yang penting ikan ini bangun dulu. Nanti habis ini saya akan jelaskan sama Mas Dwek kurang lebih apa sih yang terjadi di operasi tadi gitu. Soalnya saya nggak tega sih sebenarnya untuk melakukan hal ini, cuman masih dilakukan karena kalau nggak juga dia pasti akan mati gitu. Nah, kita akan tunggu sebentar lagi ya. Masih bernafas, terus tiba-tiba terjadi kejang-kejang yang luar biasa, tapi saya nggak masuk ke kamera. Sekarang sih posisinya kayaknya udah nggak nafas sih, kayaknya feeling saya. Enggak lah, nggak nafas sih Mas. Ya udah. Mati. Tebas. Matilah. Gak ada gerakan. Tunggu untuk biar. Ini masih gerak. Dia masih gerak sih teman-teman. Nggak usah dikasih itu kali ya. Masih aja dapetin harga Bandung. Nggak nafas. Hah? Gak gerak. Nggak lah ya ini. Sekarang gini, kalau kita nggak operasi dia nyiksa. Iya, maksudnya dibiarin. Oh iya. Kalau ini sih kayak orang udah bawa ke rumah sakit. Iya. Tapi kan Ini nggak ya. tahu ketahanan ikan kan? Enggak, udah enggak. Tadi gerak sekali. Tadi gerak. Ini sempat gerak ya. Pegangin Nah, aja. tadi ada kejang yang upload ya. Gitu. Nggak, udah sih Mas. Kayaknya sih udah sih. Kayak belum tahu. Hah? Iya kayak malaikat Israelnya kan. Gitu. Tapi masih dipegang. Enggak sih, gue bilang udah enggak sih ini. Hah? Ya udah. Nggak ada pergerakan lagi. Pas dari situ nggak ada pergerakan lagi. Nah, kita udah selesai semuanya teman-teman. Gimana ya ceritanya dari awal, agak bingung juga sih. Jadi pada intinya untuk kebutuhan ini, aduh sampai kehabisan kata-kata. Untuk kebutuhan konten ini mungkin kita nggak akan tayangin deh proses operasinya karena mungkin terlalu grafik lah untuk dilihat sama teman-teman, juga nggak enak gitu. Terus kita juga mungkin mau minta maaf, kita udah usaha yang terbaik ya Mas Dwek ya. Tapi ikannya akhirnya nggak selamat. Jadi kemarin tadi itu ikannya sempat masih nafas, sempat udah bangun dan mau menyadarkan diri, tapi di tengah-tengah itu dia kejang. Nah, habis kejang itu dia udah mengembuskan napas terakhir dan ninggalin kita gitu loh. Jadi
Kalau analisa saya sih mungkin karena itu tumor dan fisiknya kurang Lemah ya. Iganya kurang bagus, dan memang kalau secara puasa dan secara semua prosedur udah kita lakukan, tapi ya nggak ketolongan gitu loh. Dan ini bukan salah siapa-siapa Mas Dwek, bukan salah yang Mas Dwek juga. Ya sebenarnya ini lebih ke salah saya sih, karena kenapa pertama kali kejadian ikan itu saya nggak langsung ngeh gitu, ikan itu kena matanya bengkak. Sebenarnya saya ngeh, tapi saya udah obatin. Nah biasanya tuh sembuh. Ya nggak nyangka akan. Iya saya nggak terjadi nyangka seperti itu, kan? sampai tiba-tiba dia jadi tumor gitu loh. Jadi supaya teman-teman di rumah bisa belajar dari kesalahan saya dan segala macam, mungkin ya memang sedih ya pasti ya, kan kita pelihara ikan yang pastinya dokternya juga Mas Dwek juga sedih walaupun tidak memiliki ikan itu, bukan punya dia. Pasti namanya seorang dokter kalau habis tindakan terus gagal tuh pasti ada rasa sedihnya juga gitu. Tapi supaya kedepannya teman-teman itu nggak mengalami hal yang sama, mungkin kita bisa membahas kira-kira apa sih yang terjadi di tempat tadi gitu loh. Jadi ya nanti kedepannya ya supaya kalau ada kasus seperti ini sebelum terlambat udah dilakukan tindakan. Ya jadi ya Mas Dwek, kalau dari saya kronologinya udah jelas. Pertama dia berantem, saya udah ngejelasin pop eye itu ada 2 jenis. Kalau yang 2 mata itu biasa kena bakteri, yang satu dari berantem. Nah yang saya nggak nyangka saya udah pisahin, terus dia jadi gede seperti itu. Nah kira-kira penjelasan Mas Dwek tadi akan terjadi sumbatan darah itu terbukti dong ya, secara nggak langsung terbukti di ruangan operasi kan? Iya. Kalau yang tadi sih yang kita lihat setelah kita operasi, kita buka mata, ternyata itu tumor. Tumor. Jadi full tumor dari bawah mata, dia tumbuh ke atas sampai matanya keluar. Itu tumor dan keras, dia kayak daging. Jadi kayak sebenarnya itu udah tumbuh lama dan menjadi tumor. Ya udah mungkin keras, ya. udah kayak daging, udah kayak bola mata yang bola jadi daging, bola tumor lah. Dari bawah Tumor sampai ganas atau nggak ganas ya kalau kayak gitu ya bisa. Nggak tahu ya kalau ikan tumor ya. sih ya belum pernah ngalamin juga, tapi tumornya yang jelas tumornya tumbuh. Jadi ya tumbuh terus. sepanjang hari dia grow, Makin grow, gede, grow, makin gede, grow, gede, grow, gede ya. Itu sih kalau nggak dioperasi juga perkiraan saya dia akan makan Dalamnya, terus kan, organ dalamnya. terus, jadi kayaknya juga nggak kuat juga. Nah tadi yang kita lakukan kan sebenarnya kita potong selaput matanya. Memang sih keluar darah sedikit ya, tapi Ya keluar darah yang terjebak itu. nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya secara pendarahan dia nggak ada pendarahan, dan memang kita sih nggak bisa tayangin, tapi memang itu tuh tumornya sampai segede bola Udah gede. kelereng apa pimpong Hampir ya? segede kepala ikan sendiri Kepala kan. ikan. Jadi sebenarnya tuh mungkin yang terjadi adalah terjadi penyumbatan dan terjadi pertumbuhan tumor sampai udah segede-gede. Nah saya mau nanya, misalnya operasi ini dilakukan lebih cepat, ada nggak kemungkinan ikan itu lebih bisa selamat gitu? Mungkin pada saat ikan itu masih bisa makan, terus kita puasain sebentar. Kalau ini kan dia nggak mau makan dan memang udah agak lama nggak mau makannya kan. Ada nggak sih kemungkinan supaya ikan ini masih bisa selamat sebenarnya? Kalau kemungkinan kalau ditarik mundur mungkin waktu sehari 2 hari waktu ikan mulai bengkak sedikit, mungkin kalau kita bisa operasi mungkin itu tumornya belum keras ya. Masih baru tumbuh sedikit ya, mungkin masih bisa diantisipasi. Masih cairan, Masih kali ya, cair gitu ya. mungkin belum keras. Nah cuman yang saya bingung itu sebagai penghobi, gimana saya bisa bedain bahwa tumor itu akan tumbuh atau kayak dia akan balik seperti sebaliknya gitu. Karena yang pas sebelum-sebelumnya itu saya selalu kalau ada ikan yang matanya kehajar dan mulai bengkak sedikit, saya langsung pindahin. Ya, Nah begitu saya pindahin, saya karantina, saya kasih antibiotik, biasanya itu berkurang ya. 2 hari udah langsung balik normal. Nah ini juga nggak langsung gede begitu. Jadi yang saya lakukan, saya obatin sekitar semingguan, itu tuh nggak ada, maksudnya si Gun ngecil nggak ya? ada bilang tambah Oh. besar gitu loh. Cuma saya tanya, baikan nggak Gun? Nggak, stay sama gitu kan. Jadi kita bingung kan sebenarnya kapan kita harus mengambil tindakan gitu. Mungkin dengan parameter matanya itu sama, selama seminggu mungkin harusnya udah bertanya-tanya gitu Iya, kan, kok ini bisa ada nggak apa balik gitu. gitu ya.
mungkin kesalahan kita di situ kali ya Mas Dwek. Iya, tapi kita juga kan nggak ada pengalaman, jadi Iya, kita ini nggak akan tahu jujur, akan terjadi seperti ini. Pertama kali ya jujur. Jadi tumor juga masih, ini kasus kan benar-benar luar biasa ya. Jadi paling teman-teman di rumah kita berdua minta maaf lah. Sebenarnya Mas Dwek nggak ada hubungannya. Saya minta maaf, saya lalai menjaga ikan saya sampai akhirnya masih kayak begini. Cuman pesan dari saya mungkin kalau misalnya kita mau melakukan community tank atau memelihara ikan secara bersama-sama, kita harus ngerti gimana sih penanganannya sebenarnya. Jadi sebenarnya kasus ini tuh nggak cuman satu kali mati gara-gara komteng. Jadi waktu itu kalau ini mungkin terjadi penghajaran dan matanya keluar tumor. Ada juga biasa kalau komteng itu ikan kecil sendiri kalah makan. Oh, dibully. Kita nggak sadar gitu dibully, dan itu terjadi sangat cepat sekali. Biasanya sehari. Yeah. Jadi teman-teman yang mau punya komteng itu kalau bisa ya minimal sehari ada pengecekan lah 2-3 kali. Ya, mesti dicek. Apakah ada ikan yang kena hajar, apakah semuanya baik-baik aja gitu loh. Dan community tank itu sebenarnya jumlahnya nggak bisa terlalu sedikit. Padahal ini udah 9 loh Mas Dwek. 9 ekor. Iya, dan ini memang dari kecil kan? Dari kecil Yang udah waktu itu bareng-bareng gitu. Jadi saya nggak tahu mungkin dia, atau dugaan saya mungkin juga ada karena di situ ada Oscar, ada tankmate. Mungkin pas Oscar yang mau makan dia kan nyoncong gitu kena. Tapi saya rasa sih harusnya bukan arwananya pelakunya, karena ini satu batch, satu papa, satu mama dari kecil gitu. Iya. Jadi pokoknya pada intinya di konten ini saya cuma ingin ingetin kalau kita mau pelihara komteng, kita harus berhati-hati dan memang mengerti caranya kayak gimana. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti kan akan jatuh juga. Nah, jadi teman-teman yang di rumah jangan selalu merasa kayak wah udah bisa pelihara, udah pasti nggak ada casualty, nggak ada masalah. Contoh lah dari saya aja, maksudnya saya bukannya sombong, tapi kan saya udah pelihara arwana mungkin udah 10 tahun lebih. Saya aja masih bisa mengalami hal kayak begini. Jadi ya rajin-rajin, punya teman yang sekomunitas, saling mendukung. Jangan sampai kita nggak punya teman di komunitas. Kayak buktinya saya punya teman Mas Dwek, saling membantu. Kadang-kadang sebelum terjadi hal ini pun saya juga udah konsultasi ke Mas Dwek, ke teman-teman lainnya. Saya nanya kenapa, dan semua cara memang udah bener-bener dicobain gitu loh. Jadi ya udahlah, mungkin hari ini gitu aja. Closingannya juga saya nggak akan ngomong banyak. Pokoknya intinya saya minta maaf atas kelalaian saya. Semoga dari konten ini teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya. Juga terima kasih untuk Mas Dwek udah dateng jauh-jauh, udah bela-belain. Ya semoga nanti ke depannya kalau ada kasus yang sama lagi Mas Dwek bisa selamatin. Ya, kalau dia saya kan nggak bisa selamatin. Tapi mungkin karena referensi ini udah ada pengalaman, udah 1 minggu itu ada jeda, mungkin bisa dilakukan tindakan lebih cepat. Jadi gitu aja teman-teman, kita berdua pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. But there's something left to hold on to. We can work it through, you don't have to go. There's a future here